Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan untuk kompetensi IPA keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan badan. Pada bagian kepala terdapat satu pasang mata tunggal. Tubuhnya berbuku-buku dan bersegmen. Memiliki rahang dan maksila. Sistem pernapasannya terjadi melalui sistem trakea. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Lipan, C. Semut, D. Kepiting, E. Cumi-cumi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut ini. Jadi tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan bagian badan. Kemudian bagian kepala terdapat satu pasang mata tunggal dan terdapat antena. Nah, di sini tidak disebutkan antenanya, tetapi yang jelas bagian kepala pada lipan sesuai gambarnya ini memiliki satu pasang mata tunggal. Selanjutnya jika kita lihat tubuhnya berbuku-buku dan bersegmen, ini sesuai dengan pernyataan nomor 3. Kemudian memiliki rahang dan maksila. Nah, jadi maksila itu yang ini, nah yang bisa mengeluarkan racun, ini disebut dengan maksila. Selanjutnya sistem pernapasan melalui sistem trakea. Ini sangat tepat karena serangga memiliki sistem pernapasan menggunakan trakea. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah, jadi jawabannya yaitu yang B, lipan. Nah, untuk soal-soal mengenai ciri-ciri makhluk hidup ini sangat banyak sekali. Nanti mungkin ada pertanyaan tentang lipan, kemudian tentang belut, ikan lele, atau kepiting. Jadi silakan dipelajari mengenai ciri-ciri khusus makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1 kupu-kupu, 2 belalang, 3 nyamuk, 4 kecoa, 5 semut. Setiap makhluk hidup di atas akan mengalami metamorfosis, baik metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, imago. B. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. C. 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. D. 2, 4, dan 5 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. E. 2, 3, dan 4 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Berikut ini ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama ada kupu-kupu. Kemudian ada nyamuk. Selanjutnya ada semut. Selanjutnya ada lalat. Kemudian ada katak. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dari sini kita bisa lihat tahapan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur. Kemudian dari telur menjadi larva. Dari larva menjadi pupa. Dari pupa menjadi imago. Imago artinya binatang dewasa. Kalau kita singkat biar gampang menghafalnya bisa kita singkat yaitu TLVI. Nah, ini singkatannya. Telur, larva, pupa, imago. Jadi jika kita perhatikan di antara hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna itu hanya katak aja yang tidak memiliki larva dan pupa. Katak itu dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu, selanjutnya kecebong menjadi kecebong berkaki, dan selanjutnya menjadi katak berekor, kemudian katak dewasa. Berbeda dengan tahapan metamorfosis sempurna pada serangga. Nah, kalau pada serangga ini tahapannya lengkap. TLVI-nya ini sama semua. Telur, larva, pupa, imago ini sama. Jadi misalnya pada kupu-kupu itu larvanya dalam bentuk ulat. Sedangkan pada nyamuk itu larvanya berupa jentik-jentik. Nah, jadi tahapan serangga pada metamorfosis sempurna ini hampir sama yaitu TLVI, telur, larva, pupa, dan imago, kecuali katak. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini ada hewannya yaitu jangkrik, kemudian kutu, dan selanjutnya ada capung. Berikutnya ada kecoa. Nah, ini adalah hewan-hewan
atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jika kita lihat, hampir semua tahapan metamorfosisnya itu sama. Nah, telur, kemudian ada nimpa, dan ada imago. Kalau kita singkat menjadi TNI, telur, nimpa, imago. Jadi biar gampang ingat ya, tidak sempurna, oh TNI. Telur, nimpa, imago. Kalau sempurna, TLVI. Telur, larva, pupa, dan imago. Selanjutnya kita lihat soalnya kembali. Nomor 1, 2, dan 3 ini bermetamorfosis sempurna. 1 kupu-kupu, 2 belalang. Nah, ada belalang. Jadi belalang sudah pasti tidak sempurna. Maka ini jawabannya yang A salah. Yang B 1, 2, dan 3 bermetamorfosis tidak sempurna. Ini juga salah ya. Karena nomor 1 kupu-kupu itu kan bermetamorfosis sempurna. Dia masuknya di tidak sempurna. Jadi salah. A, B sudah salah. Yang C 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna. Kita lihat 1 kupu-kupu, 3 nyamuk, 5 semut. Ya, nah ini pas sekali ya yang C. Jadi yang C sudah benar bermetamorfosis sempurna. Kita lihat tahapan perkembangannya. Dimulai dari telur, larva, pupa, imago. Nah ini sudah betul, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna dengan tahapan perkembangan yaitu telur, larva, pupa, imago atau TLVI. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 5 memiliki fungsi A. Menerima getaran suara, B. Alat penyeimbang, C. Tempat masuknya udara, D. Menyamakan tekanan udara, E. Sebagai reseptor bunyi. Kita lihat dulu pembahasan berikut ini. Nah di sini ada gambar yaitu indera pendengaran, kemudian ada nomor-nomor. Nah jika kita lihat dari gambar-gambar ini, jadi ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu yang ditunjukkan oleh angka 2 dan angka 4. Angka 2 itu daun telinga. Nah, memiliki fungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga atau alat untuk menangkap gelombang suara. Kemudian yang nomor 4 itu rongga telinga. Di rongga telinga ini dilapisi oleh zat lilin. Nah, berfungsi untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini merupakan bagian dari telinga luar. Selanjutnya ada bagian dari telinga tengah, yaitu nomor 3, nomor 1, dan nomor 5. Nomor 3 itu merupakan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini merupakan selaput merentang, sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Gendang telinga berfungsi menerima getaran suara dari luar telinga dan memproses getaran suara dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengaran. Untuk nomor 1 merupakan tulang-tulang pendengaran yang berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Dan nomor 5 itu merupakan saluran eustachius. Nah, saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara. Jadi di sini fungsi eustachius yaitu menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Kemudian ada telinga bagian dalam, yaitu ditunjukkan oleh angka nomor 7 dan nomor 6. Nomor 7 yaitu rumah siput atau disebut juga dengan koklea. Ini di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Dan yang nomor 6 merupakan saluran setengah lingkaran yang berperan sebagai alat keseimbangan. Nah, dari sini kita bisa menjawab untuk soal ini bahwa yang ditunjukkan oleh angka 5 yaitu D, berfungsi untuk menyamakan tekanan udara. Nah, disebut dengan saluran eustachius. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi gambar di atas adalah A. Dari A ke B, energi kinetik besar, energi potensial besar. Dari B ke C, energi potensial besar, energi kinetik besar. B. Dari A ke B, energi kinetik besar, energi potensial kecil. Dan dari B ke C, energi potensial besar, energi kinetik besar. C. Dari A ke B, energi kinetik kecil, energi potensial besar. Dan dari B ke C, energi potensial kecil, energi kinetik besar. D. Dari A ke B, energi kinetik kecil, energi potensial kecil. Dan dari B ke C, energi potensialnya besar, energi kinetiknya besar. E. Dari A ke B, energi kinetik besar, energi potensial besar. Dan dari B ke C, energi potensial kecil, energi kinetik kecil. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat pembahasannya. Jadi di sini ada gambar seseorang yang sedang menaiki sepeda melewati tanjakan kemudian turunan.
pertanyaannya di sini yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang ada di optionnya ini pilihannya kan energi kinetik, energi potensial. Jadi jika kita lihat sesuai dengan rumus yang kita pelajari, bahwa energi potensial ini memiliki rumus EV sama dengan mgh. Massa dikali gravitasi bumi dikali ketinggian. Sedangkan energi kinetik atau EK ini memiliki rumus setengah massa dikali percepatan kuadrat. Setengah mv kuadrat, seperti itu. Maka dapat kita simpulkan dari A ke B menaiki tanjakan kan. Dari perjalanan seseorang ini dari A ke B itu menaiki tanjakan. Karena dia menaiki tanjakan, maka ketinggiannya semakin tinggi. Dengan demikian dapat kita simpulkan energi potensialnya pasti semakin besar. Kemudian dari A ke B ini, karena dia menaiki tanjakan, tentu kecepatan sepedanya lambat. Maka energi kinetiknya atau energi geraknya itu sangat kecil. Selanjutnya, dari B ke C, ini prosesnya adalah turunan. Dia turun, turun. Maka kalau dia turun, itu ketinggiannya akan semakin rendah. Karena ketinggiannya semakin rendah, berarti energi potensialnya semakin kecil. Kemudian energi kinetiknya, karena dia turunan, jadi kan pergerakan sepeda itu semakin cepat. Maka energi kinetiknya besar. Nah, ini kita bermain logika saja. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu yang C. Dari A ke B, energi kinetiknya kecil, energi potensialnya besar. Dan dari B ke C, energi potensialnya kecil, energi kinetiknya besar. Nah, untuk soal ini, konsepnya sama ketika seorang anak yang sedang melempar sesuatu ke atas. Jadi ketika anak itu melempar benda ke atas, maka ketika anak melempar benda ke atas, benda itu mengalami energi potensial yang besar, tetapi kinetiknya kecil. Ketika benda yang dilempar tadi sudah sampai atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, maka proses jatuhnya ini, benda yang mau proses jatuhnya ini memiliki potensialnya kecil, tetapi kinetiknya besar. Nah, selain itu ada lagi konsep soal yang sama seperti ini. Misalnya ketika kita naik roller coaster. Nah, ketika kita menaiki roller coaster, itu di tahap awal kita baru mau menanjak, maka energi potensialnya besar, tetapi kinetiknya kecil. Karena bendanya kan dari diam. Mau bergerak jadi harus lambat dulu lah. Sesudah sampai di atas, dia turun. Nah, ketika turun itu ketinggiannya kan semakin rendah, maka potensialnya menjadi kecil. Tetapi pergerakannya sangat cepat, maka kinetiknya menjadi besar. Sama konsepnya dengan soal seperti ini. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Masih sama, kita disuruh memperhatikan gambar. Mobil A diketahui memiliki massa sebesar 3 kg dan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Mobil B diketahui memiliki massa sebesar 5 kg dan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk berat mobilnya kita abaikan karena tidak mungkin sebuah mobil itu beratnya 3 kg. Ini kan perumpamaan. Nah, pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing mobil berdasarkan ilustrasi di atas adalah A 2:5, B 5:2, C 3:2, D 2:3, dan E 6:5. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi mobil A dan mobil B. Pada mobil A ini memiliki massa 3 kg dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada mobil B memiliki massa 5 kg dan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Sesuai pertanyaannya di sini kita diminta pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing ya, mengenai gaya. Nah, kita lihat bahwa rumus gaya itu massa dikali percepatan atau F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa gaya dari mobil A yaitu F sama dengan M dikali A, massa dikali A, itu adalah 3 dikali 2. Massanya 3, percepatannya 2. 3 kali 2 sama dengan 6 Newton. Nah, gaya yang dihasilkan untuk mobil A adalah 6 Newton. Sedangkan pada mobil B itu masih menerapkan rumus yang sama, M dikali A. Massanya 5, A-nya 3. 5 kali 3
15. Jadi 15 Newton. Nah, pertanyaannya di sini, pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing mobil berdasarkan ilustrasi di atas. Dan di pilihan gandanya atau di optionnya itu ada perbandingan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbandingan gayanya. Nah, di soal tidak disebutkan. Yang kita bandingkan itu yang A dengan yang B atau yang B dengan yang A. Ini di soal tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka kita kembali ke konsep matematika. Untuk membandingkan sesuatu itu dimulai dengan dari kiri, yang kiri menjadi pembandingnya. Nah, dengan demikian berarti sesuai konsep matematikanya, maka perbandingannya yaitu gaya dari mobil A berbanding dengan mobil B, seperti itu. Kecuali nanti kalau ditanya di soal diketahui, misalnya B berbanding A, itu baru sudah ada aturan bakunya. Karena di sini tidak ada diketahui, maka kita menerapkan konsep matematika. Dari sebelah kiri menjadi pembandingnya, maka A berbanding dengan B. Tadi gaya A itu 6 dan gaya B 15, berarti 6 berbanding 15. Nah, di sini 6 berbanding 15 ini sudah ada jawabannya kan, yang E. Tapi 6 dan 5/15 ini atau 6 berbanding 15 masih bisa dikecilkan lagi. Yaitu sama-sama kita bagi 3. Sehingga jawabannya yaitu 2/5. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. 2 berbanding 5. Jadi teman-teman nanti jangan milih 6 berbanding 15. Kalau masih bisa kita kecilkan, kita kecilkan. Kita sederhanakan. Nah, ini ada beberapa ringkasan tentang soal-soal yang keluar dari FR teman-teman mengenai materi IPA. Silakan nanti dibaca dan dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan FR ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, jadi kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita serap. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.